Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Kori Amalia Nur Hasanah Dewi, NPM 718212510 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang materi dasar-dasar manajemen internasional. Dengan semakin banyaknya MNC atau multinational corporation tersebut sangat mendorong perusahaan-perusahaan lokal di berbagai negara untuk melakukan kerjasama. Oleh karena itu, perlu dikaji tentang dasar-dasar manajemen internasional sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menjalankan bisnis internasional bagi siapa saja yang ingin go internasional, di mana sebagian besar perusahaan multinasional berasal dari berbagai negara yang memiliki ekonomi yang sangat kuat, di mana juga keberhasilan dalam mengelola suatu usaha itu sangat ditentukan oleh manajer yang mengatur dengan segala kemampuannya. Dalam lingkungan internasional, itu sangat diharuskan bagi seorang manajer agar memiliki kemampuan yang berstandar internasional. Strategi yang dijalankan dalam melakukan bisnis pada berbagai negara diharapkan ada kesesuaian dan juga kecocokan dengan kebutuhan lokal di suatu negara tertentu. Contohnya, seperti perusahaan mainan anak di Jepang itu lebih menyukai menggunakan bahan porselin. Selanjutnya itu ada contoh di Jerman, lebih menyukai mainan dari bahan kayu. Sedangkan di Cina banyak yang menggunakan plastik. Definisi manajemen internasional itu menurut Hodgkin menyatakan bahwa international management is the process of applying management concept and technique in multinational environment. Yang berarti bahwa pengelolaan internasional itu merupakan proses penerapan konsep-konsep dasar dan teknik manajemen dalam lingkungan internasional. Gaya manajemen dan budaya negara di mana ada kantor cabang atau tempat ekspansi perusahaan multinasional juga berpengaruh terhadap praktek manajemen internasional. Karakteristik perusahaan multinasional itu terdapat beberapa karakteristik dari perusahaan multinasional, yaitu sebagai berikut. Di mana jumlah sedikit perusahaan multinasional yang dimiliki suatu negara biasanya tidak banyak mendominasi negara. Karena yang dimiliki MNC sangat besar sehingga sangat mempengaruhi kondisi ekonomi negara tersebut. Penjualan tahun melebihi pendapatan nasional kotor negara. Jumlah produksi yang sangat banyak menjadikan pasar perusahaan dapat meluas sampai melebihi batas negara dan kawasan beberapa negara sehingga nilai penjualannya menjadi besar. Organisasi besar dengan adanya berbagai negara tempat produksi dan beroperasi berpengaruh baik secara ekonomi maupun manajerial. Memahami manajemen internasional. Adanya kerjasama dengan berbagai negara dan perusahaan multinasional sudah dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut mampu mempraktekkan manajemen internasional. Selanjutnya itu ada karakteristik khusus perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional memiliki lingkungan ganda, yaitu lingkungan di negara asal atau home country, dan lingkungan di negara di mana perusahaan multinasional atau MNC ini beroperasi. Host country, perusahaannya multinasional memiliki banyak tantangan kritis seperti pesaing banyak di negara pelanggan pada berbagai pendapat peroperasian, pemasok dari negara asal maupun negara tempat operasi maupun bukan dari keduanya. Lembaga keuangan harus terintegrasi di berbagai negara, menghadapi berbagai pemerintahan dengan kondisi politik, ekonomi, budaya yang berbeda-beda. Perusahaan multinasional pada umumnya memiliki kewenangan kepemilikan secara keuangan tersentral. Perusahaan multinasional juga memiliki sumber daya yang menyatu dan terintegrasi antara lain, yaitu keuangan, paten, trademark, informasi, dan sumber daya manusia. Strategi yang dimiliki perusahaan multinasional umumnya sudah merupakan strategi yang mengglobal dan terintegrasi. Selanjutnya itu ada mengapa alasan go internasional, yaitu melindungi dirinya atau MNC dari risiko dan ketidakpastian siklus bisnis domestik, mengetuk pertumbuhan pasar dunia baik pasar barang maupun jasa untuk menggapai persaingan asing. Perusahaan multinasional akan menentukan usahanya di wilayah pasar para pesaing, mengurangi biaya produksi, mengatasi batasan tarif
ingin memperoleh keunggulan teknologi. Biasanya perusahaan multinasional masuk pada negara yang belum memiliki teknologi atau sudah memiliki teknologi tetapi masih rendah. Selanjutnya ada kekuatan ekonomi dunia. Dalam perkembangan ekonomi dunia, terdapat 3 wilayah yang menjadi pusat perubahan dan perkembangan ekonomi, yaitu wilayah Amerika Utara, Eropa, Asia, dan pada tiap wilayah tersebut muncul kekuatan ekonomi yang mendominasi dan juga berpengaruh besar dalam perkembangan ekonomi dunia pada umumnya. Selanjutnya itu membangun keunggulan bersaing. Terdapat 4 faktor penentu persaingan. Yang pertama itu labor cost atau biaya tenaga kerja, kedua tingkat bunga atau interest rate, ketiga adalah nilai tukar atau exchange rates, dan yang keempat itu adalah skala ekonomi atau economy of scale. Porter's Diamond, di mana faktor kondisi tanah, tenaga kerja, modal, kondisi permintaan industri pendukung dan keterkaitannya, strategi, struktur, dan perusahaan pesaing. Yang pertama itu ada faktor kondisi tanah, tenaga kerja, dan modal suatu negara harus selalu memperbaharui dan menyesuaikan sebagai faktor-faktor produksi. Contoh, apabila suatu negara dapat melakukan ekspor buah-buahan, maka dapat disertai dengan membuka lembaga penelitian untuk cara-cara penanaman, pengepakan, dan juga pengantaran buah-buahan ke berbagai negara. Memiliki rumah sakit khusus diabetes, maka sebaiknya negara tersebut memiliki kemampuan untuk mengekspor obat-obatan untuk penyakit diabetes atau insulin. Maka negara tersebut memiliki keunggulan dalam pengobatan penyakit diabetes. Yang kedua itu adalah kondisi permintaan. Kondisi permintaan akan barang dan jasa akan memperkuat keunggulan bersaing. Apabila disertai dengan diketahuinya kondisi keinginan dan selera pelanggan, apakah bentuknya, bobotnya, dan hal lain akan memiliki daya inovasi tinggi. Contoh, perusahaan Jepang sebagai pioner dalam produk AC yang memiliki bentuk semakin kecil dan ringan adalah karena adanya kebutuhan orang Jepang pada rumah yang tidak terlalu besar. Yang ketiga itu ada keterkaitan dan industri pendukung. Dalam memiliki competitive advantage adalah saling berhubungnya dan saling mendukungnya industri-industri terkait. Apabila salah satu perusahaan pemasok saling berdekatan tempatnya, maka akan biaya input menjadi lebih rendah. Yang keempat itu ada strategi, struktur, dan pesaing perusahaan. Apabila MNC di negara lain dapat terorganisir dan dikelola sebaik mungkin, sama dengan perusahaan multinasional lain di negara tersebut, dapat mengetahui berbagai macam pesaing di negara lain, di mana perusahaan tersebut melakukan bisnis internasionalnya. Untuk memperoleh competitive advantage harus melakukan berbagai inovasi. Bagi perusahaan yang terus-menerus melakukan inovasi akan mengalami perkembangan dan berkelanjutan sehingga pada akhirnya keunggulan atau competitive advantage akan nampak di depan mata dengan mudah dapat diraihnya. Model Rackman-Farber. Agar perusahaan memiliki 2 faktor yang akan saling mengkombinasi dalam model tersebut, yaitu yang pertama keunggulan khusus perusahaan, di mana keunggulan teknologi, tenaga penjualan yang terlatih, saluran distribusi yang efektif, yang eksklusif, kesetiaan pelanggan, mengembangkan kualitas produk. Yang kedua itu ada keunggulan khusus negara. Yang pertama ada variabel ekonomi atau ongkos tenaga kerja, ketersediaan modal, banyaknya sumber daya alam. Yang B itu ada variabel non-ekonomi, yaitu norma, sosial, budaya, kesukaan bekerja atau gotong royong, semangat kerja keras, kesenangan membuat produk yang berkualitas. Yang ketiga ada variabel pemerintah, yaitu ada dukungan sistem perusahaan atau aturan yang tidak berbelit-belit, berbagai perlindungan hak-hak kekayaan perusahaan seperti banyaknya modal yang ditanamkan dalam suatu negara. Langkah-langkah yang tepat dilakukan dalam menjalankan usaha secara global atau memasuki lingkungan internasional. Kegiatan mengakses penelitian manajemen internasional, mempelajari manajemen internasional, mempraktekkan keahlian manajerial di lingkungan internasional. Persiapan manajerial dalam internasional, orientasi pengembangan wawasan internasional secara mikro seperti pengembangan dan penelitian manajemen internasional terbaru dan akses
terhadap studi-studi manajemen internasional. Studi manajemen internasional mempelajari manajemen internasional tidak berarti harus menempuh jalur kuliah atau studi lanjut. Namun dapat dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku tentang manajemen internasional. Aspek budaya juga harus ditekankan karena beberapa bangsa memiliki ciri-ciri tersendiri dalam melakukan usaha di tingkat internasional. Ciri khas pada berbagai negara adalah dapat dipelajari melalui gaya-gaya manajemen yang diwarnai dengan aspek budaya bangsa. Kemudian ada manajemen internasional secara praktis. Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi, perilaku dalam menghadapi orang lain, contoh, orang Cina melakukan usaha sangat dipengaruhi oleh paham Konfusianisme atau inti ajaran filsafat Cina yang mengajarkan moral dan etika manusia. Orang Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa, orang Jepang sangat kental dengan budaya Jepang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.